Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hafiz Prasetyo, mahasiswa pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nusina Batam, semester 4 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tugas UTS saya mengenai Qiraatul Kutub, yaitu syarat berwudu dan hal-hal yang membatalkan wudu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat berwudu. Faslun, pasal, syurutul wudu'i asyaratun. Syarat berwudu ada 10. Berarti sebelum melakukan wudu ada 10 syarat-syaratnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, al-islamu, yaitu beragama Islam. Jadi di sini sudah paham ya mengenai tentunya yang wajib melakukan wudu atau syaratnya wudu, yaitu yang pertama beragama Islam. Tamyiz itu maksudnya berakal. Jadi tidak sah wudunya jika itu anak kecil yang masih kecil ataupun orang yang mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Selanjutnya wan niqa'u aniyil haidi wan nifas. Wan nifaqa'u aniyil haidi wan nifas, yaitu suci dari hadis dan haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Di sini tentunya bagi para wanita yang harus wajib suci dari haid ataupun nifas. Jadi bagi yang masih haid ataupun yang nifas tidak boleh melakukan wudu. Berarti dia harus terlebih dahulu menyelesaikan haid dan nifasnya, lalu mandi wajib, baru boleh melakukan wudu. Lalu wa amma yamna'u wusulul ma'ilal basyarati, yaitu artinya anggota wudu tidak terhalang oleh sesuatu yang mencegah masuknya air. Berarti harus murni, benar-benar terkena kulit, dan tidak boleh ada sesuatu yang dapat menghalangi air mengalir ke kulit. Misalnya entah itu Hansaplast yang menghalangi kulit kan, ataupun itu bekas cat yang lagi ngecat rumah, ataupun kutek ya, dan semacamnya lah. Lalu wa alla yakuna 'alal adu ma yughayyirul ma, tidak ada sesuatu yang melekat pada anggota wudu yang dapat mengubah sifat air, seperti tinta. Jadi harus benar-benar murni air, tidak ada campuran yang bisa merubah air wudu itu mengubah sifat airnya ya. Lalu selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi, mengetahui bahwa hukum berwudu itu adalah wajib. Iya, berarti hukum wudu itu wajib. Berarti sebelum melakukan sholat
maka wajib melakukan wudu. Wa alla ya'taqida faradan min furudihi sunnatun. Tidak menganggap bahwa sebagian yang fardu ataupun yang wajib dalam berwudu itu hukumnya sunnah. Berarti tidak menganggap bahwa sebagian yang fardu itu yang wajib, tidak berwudu itu hukumnya sunnah. Tidak boleh ada anggapan seperti itu. Wal ma'ut tahuru, air haruslah yang suci. Air haruslah benar-benar suci, tidak boleh air kobokan ataupun tidak boleh air bekas-bekas mandi ataupun segala macam. Wadkhulul waqti, masuknya waktu. Berarti maksudnya waktu itu kita berwudu mendekati ketika mau sholat. Wal mawalatu lidaimil hadathi, tanpa diselingi berhenti yang agak lama di antara anggota wudu. Berarti di sini nih tanpa diselingi agak lama, berarti kita disuruh sering berwudu. Berarti kalau kita masuk waktunya zuhur, jangan sampai asar nanti kita nggak wudu lagi. Kita belum tentu wudu kita nantinya dari zuhur itu ke asar itu masih bisa atau tidaknya. Berarti tanpa diselingi, berarti kalau kita hari ini zuhur udah sholat, tidak perlu menunggu asar kita tidak wudu lagi. Berarti kita harus mengulang lagi wudunya, berwudu lagi. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Itu faslun, pasal nawaqidul wudu'i arba'atu asyai'a. Nah, jadi hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Berarti ada 4 hal yang membatalkan wudu. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au dubrin rihun au ghayrahu ruhu illal maniyyi. Berarti yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kobul. Nah, kobul itu kan kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Nah, berarti maupun depan ataupun yang belakang yang berupa apa saja itu, angin atau lainnya, air mani juga termasuk yang membatalkan. Berarti jika sudah buang angin itu maka itu tidak sah. Selanjutnya atsani, yang kedua, zawalul aqli binaumin aw ghairi illa nauma qa'idin mumakkinim maq'adahu minal ard. Itu ketika hilangnya akal waktu tertidur ataupun lainnya, kecuali tidak seorang yang duduk dalam keadaan tetap atau berubah dari tempat duduknya. Berarti jika kita sudah hilang akal karena tertidur, itu wajib kita melakukan wudu lagi. Misalnya kita sholat Jumat. Sholat Jumat ini sering sekali kadang tertidur. Jadi sampai hilangnya akal, kita wajib untuk mengulang wudu kita, karena itu membatalkan wudu, kecuali tidak seseorang yang duduk dalam keadaan tetap. Jadi jika kita duduk, misalnya kita tertidur nih,
tapi dalam keadaan bersila dengan bersila gitu aja diam. Nah, berarti wudhu kita masih tetap sah. Selanjutnya yaitu ats-tsalitsu, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa amra'atin kabiraini min ghairi hailin, yaitu bersentuhan antara kulit orang laki-laki dengan wanita yang telah dewasa dan keduanya tidak ada hubungan mahramnya, sedangkan sewaktu bersentuhan keduanya tidak ada penghalangnya. Nah, berarti ketika seorang laki-laki dan perempuan saling bersentuhan, maka wudunya yaitu batal. Berarti tanpa ada penghalang apapun, misalnya langsung kulit ketemu kulit, maka kita wajib untuk mengulang wudu kita karena wudu kita batal. Ar-rabi'u, yang keempat, masu qubuli la damiyyi aw halaqati duburihi bi batnir rahati aw butunil asabi'i, menyentuh qabul atau lingkaran duburnya, baik miliknya, milik orang lain, dengan telapak tangan ataupun dengan jari-jari tangan. Nah, berarti kalau jari-jari tangan kita ataupun telapak tangan kita masuk ke qabul kita, ke qabul ataupun bagian dubur kita, maka kita wajib mengulang wudu kita karena sudah tidak sah lagi, sudah membatalkan wudu walaupun dengan jari-jari tangan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.